Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal, yaitu Kenki. Ya. Siluetnya sebenarnya siluet yang sudah cukup terkenal dan sering dibicarakan di akhir-akhir ini ya dari sepatu Kenki, yaitu adalah siluet dari Story Kitadake. Ya. Jadi kurang lebih nanti yang dibahas itu sepatunya bentuknya seperti ini. Ya. Saya sendiri memilih di ukuran 43, cm-nya di 28. US 10, UK 9. Untuk kategorinya di sini kalau misalnya kita lihat dari kotaknya ini tulisannya hiking ya. Karena memang Story Kitadake ini mengambil konsep sepatu outdoor tapi juga bisa dipakai untuk casual sehingga cocok kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk sehari-hari. Ya, warnanya di sini adalah kalau dilihat dari deskripsinya ini warna brown atau beige gitu ya. Nanti kita lihat saja bagaimana bentuk dari sepatunya. Dari sisi kotaknya simple sekali, warna hitam lalu ada logo merah Kenki di sini dan juga di sini ada tulisan Kenki, bagian belakang bawah nggak ada ya. Dan sepatu ini saya beli di Tokopedia. Jadi ketika datang sebenarnya packingnya nggak cuman ini ya, dia ada bubble wrap dengan plastik berwarna hitam. Tanpa ada double box lagi, tapi ya seperti yang teman-teman lihat, meskipun tanpa double box, tapi kondisi kotak sepatunya ini masih intact dan masih oke-oke aja ya. Kita lihat bagian dalamnya, ya kurang lebih seperti ini. Ini ada paper shoe bertuliskan Kenki, backgroundnya berwarna putih, fontnya berwarna merah. Dan inilah dia sepatu Story Kitadake yang berwarna brown atau beige yang memang baru dikeluarkan di bulan November ini gitu. Oke, kita singkirin dulu dari kotaknya. Dan inilah dia sepatu Story Kitadake dengan warna brown atau beige yang memang baru dikeluarkan oleh Kenki Sport Style ya. Jadi kalau kita mulai dari tagnya terlebih dahulu, jadi di sini ada tulisan nih, We are Kenki Pride. Kenki Story Kitadake ini adalah artikel dari sepatu ini, brown atau beige, ukuran 43, harganya, ini langsung saja kita spill ya, harganya di 388.800. Sepatu ini saya beli di Tokopedia-nya, jadi teman-teman kalau memang ya beli di toko online-nya, pastikan cek juga ongkirnya berapa dan silahkan pilih yang bebas ongkir. Mungkin bisa dipakai di Tokopedia mereka ya. Lalu di sini ada tulisan Kenki, www.sepatukenki.com karena kita peduli. Kenki adalah brand lokal yang bergerak di bidang alas kaki dengan semangat untuk memenuhi sepatu terjangkau tetapi dengan kualitas sangat baik. Kenki hadir untuk memenuhi itu semua. Seperti itu ya. Kita langsung masuk saja, nih nggak usah berlama-lama dari bentuk konstruksi sepatunya. Oke, kita mulai dari outsole-nya ya. Jadi outsole-nya ini terbuat dari rubber dengan bentuk grip yang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, memang ini bentuk gripnya sangat kokoh. Nih bagian di sininya nih, tuh. Dan terlihat memang bentuk grip dan juga outsole yang cocok untuk digunakan di outdoor. Karena kalau dilihat di sini, gripnya ini bener-bener didesain untuk penggunaan di luar ruangan dan juga berbatuan, ya, tidak rata dan lain sebagainya. Dan bentuk grip seperti ini memang cocok untuk di luar ruangan sehingga kita juga bisa nyaman. Bentuk grip seperti ini harusnya sangat baik ya ketika nanti ada di jalanan yang juga licin karena lihat saja gripnya ini benar-benar kokoh gitu. Memiliki desain gerigi-gerigi yang unik seperti itu. Di bagian outsole tengahnya di sini ada tulisan Kenki. Kemudian naik ke bagian atas, ke bagian midsole. Midsole-nya ini adalah dari Vylan ya, tentu saja empuk. Dan meskipun di sini teman-teman bisa lihat ya, memang kayaknya ciri khas dari Vylan itu dia memberikan kesan yang agak sedikit berkerut ya. Saya nggak paham nih, teman-teman bisa lihat nggak di sini? Karena ini juga terjadi di beberapa sepatu lokal lainnya. Saya lihat untuk bahan Vylan ini memang memberikan kesan-kesan berkerut seperti ini. Saya nggak tahu apakah nanti ketika dipakai nanti juga kerutannya akan semakin besar atau semakin banyak. Saya juga kurang paham. Tapi yang saya rasakan di sepatu Vylan yang brand lain itu seperti itu. Dan buat saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Vylan ini termasuk midsole, bahan midsole yang juga nyaman dan sering digunakan di sepatu-sepatu saat ini yang juga mampu memberikan keempukan yang sangat baik ketika digunakan. Jadi kombinasi outsole dengan grip yang luar biasa, kemudian midsole yang juga empuk ya. Ini kalau dipencet-pencet empuk nih, tuh. Ya, ini empuk gitu dan lumayan tebal ya. Tuh. Lumayan tebal si midsole-nya. Jadi harusnya memang dilihat dari konstruksi bagian midsole dan outsole-nya saja memang kita bisa memahami ya bahwa memang sepatu ini adalah sepatu outdoor. Ya, naik ke bagian atas. Nah, atasnya ini untuk bagian upper ini kalau dilihat adalah kombinasi dari bahan mesh dan juga bahan leather sweat ya.
kalau misalnya kita lihat di deskripsi dari sepatu Kenki ini, katanya itu adalah genuine leather sweat. Jadi leather sweat yang asli pastinya. Yang di bagian upper ini diberi warna coklat ya, coklat atau brown ya, dan juga mungkin agak sedikit beige gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sweat nih, sweat semua sampai sini ya. Yang bagian putih-putihnya ini adalah bahan meshnya gitu. Dan kalau dilihat memang nih bahan sweatnya bagus banget memang ya. Tuh halus, rapi ya, dan terlihat masih hidup memang sweatnya. Oke? Tuh. Mungkin teman-teman yang lebih paham terkait material sweat bisa memberikan pendapatnya juga ya. Lihat ini gimana gitu. Kemudian di bagian belakangnya sini ada kayak cantolan sedikit seperti ini. Mungkin sepertinya tidak ada fungsinya, tapi dia memberikan accent seperti ini. Ada tulisan Kenki. Oh, ini timbul ya Kenkinya, jadi kayak bukan dijahit, tapi kayak ada sablonan timbul gitu nih di bagian tulisan Kenkinya. Gitu. Begitupun di bagian logonya ini juga timbul. Tuh. Kemudian di bagian sininya ini kayaknya dari karet ya, polimer ini sepertinya. Untuk bahan yang di bagian sininya. Ya, jadi ini sweat. Nah, di bagian sininya seperti ada karet gitu. Mungkin dari polimer gitu ya, saya nggak paham. Lalu di bagian putihnya ini adalah mesh ya. Sepertinya kalau dilihat memang bagian ini ya, bagian karetnya dan juga di bagian premium sweatnya ini memberikan konstruksinya gitu, memberikan struktur dari sepatu ini. Tuh ya, kalau dilihat ya memang dia ada di bagian pinggiran dari sepatu ini sehingga bentuk seperti ini ya, baik di bagian karet ini dan juga di bagian sweat itu memberikan konstruksi dan juga struktur dari sepatu ini, karena bahan mesh ini kan cukup lembek ya, karena dia hanya berupa seperti kain gitu ya. Dan kalau dilihat meshnya ini sangat breathable ya kalau dilihat, karena pori-porinya cukup lumayan besar dan juga banyak nih. Jujur saja saya untuk sepatu Story Kitadake ini adalah sepatu pertama saya dari Kenki, jadi saya belum terlalu paham bagaimana breathability dari sepatu ini. Tapi kalau hanya dilihat dari bagian uppernya saja, ini sepertinya harusnya ya sangat breathable karena dia memiliki banyak pori di bagian upper meshnya ini ya, sampai ke belakang dan lain sebagainya. Memang di bagian liningnya ini didukung juga dengan ada busa di sini ya, yang tentunya juga akan memberikan keempukan untuk bagian belakang atau ankle dari kaki kita, sehingga juga nanti enak ketika digunakan. Karena ini sepatu outdoor, jadi harusnya dia juga harus bisa memberikan kenyamanan di bagian dalam dari kaki kita khususnya ya. Jadi nggak cuman support di bagian outsole maupun midsole-nya, tapi di bagian dalam kaki dia juga harus bisa memberikan kenyamanan. Untuk talinya ini warnanya apa ya? Kayak sedikit keabu-abuan gitu. Abu ke arah ungu ya, mungkin campurannya seperti itu, dan bentuknya ini round laces atau kalau di deskripsinya ini disebut sebagai Titan buckle lace ya. Jadi ini di ujungnya ada sedikit plastik seperti ini. Dan lihat saja tuh bentuk dari tali sepatunya itu kayak gini ya. Memang dia agak sedikit berbeda dibandingkan dengan sepatu yang lain ya. Tali sepatunya ini seperti ini, buckle lace kalau istilah dari deskripsinya. Nah, di bagian samping dari sepatu ini, baik bagian dalam maupun di bagian luar, ini ada bahan yang terbuat dari 3M yang ketika terkena cahaya itu harusnya reflektif. Jadi dia akan memberikan refleksi cahaya ketika nanti dia ada di low light condition ya. Kalau misalnya ada cahaya yang ditembakkan ke sini, dia harusnya memberikan cahaya gitu. Oke, untuk bagian dalamnya kita coba lihat ya. Di sini ada apa? Nah, ini ada karton untuk membuat menahan struktur dari sepatunya ya. Bahkan kartonnya pun ada cap dari Kenki. Ini insole-nya. Ya, insole-nya ternyata bisa dilepas. Tuh, insole-nya bisa dilepas. Kita lihat saja insole-nya. Wah, empuk ya. Jadi insole-nya memang sepertinya terbuat dari Eva Foam ya. Kalau misalnya kita lihat di deskripsinya pun memang tertulis Eva Foam ya. Jadi ini insole-nya empuk ya, khususnya di bagian sini. Di bagian yang memang kita injak yang merupakan tumpuan dari kaki kita. Di sini sangat empuk nih. Jadi dia ada sedikit foam memang di sini. Lalu di sini ada bulat-bulat lingkar-lingkaran seperti ini sampai ke bagian tengah kaki. Lalu di sini ada arcs-nya juga memberikan keempukan. Ini juga ada busanya, di sini ada foam-nya. Kurang lebih sama dengan yang di bagian tumpuan kaki ini. Ke bagian ke depan dia tidak ada foam yang seperti ini, tapi ini juga cukup empuk dan juga enak gitu. Oke. Bagian belakangnya warnanya biru. Kemudian bagian dalamnya tuh itu ada warna oranye ya. Warna oranye, apakah memang karena tema dari sepatu ini warnanya coklat atau brown, jadi dia
mengambil warna yang serupa juga atau mendekati dengan warna brown, yaitu mereka milih warna oranye, atau memang sebenarnya bagian dalamnya ini untuk sepatu kita dake lain juga berwarna oranye, saya kurang paham ya. Tapi kalau dilihat di sini jahitan-jahitan antara yang menggabungkan antara midsole dan juga uppernya ini sangat rapi ya. Kalau dilihat memang ini stroble stitching, jadi memang sangat rapi dan juga sangat kuat harusnya. Gitu, dan ya tuh teman-teman bisa lihat sendiri, silahkan nilai sendiri. Buat saya sih ini rapi ya, rapi banget untuk stitchingnya ya. Di bagian tangnya di sini ada tulisan seperti ini ya, ini adalah tag dari sepatu Kenki, lalu ada ukurannya, tulisannya dibuat di Indonesia. Di bagian tangnya ini pun juga ada mesh dan juga foam yang juga sangat empuk ya. Jadi harapannya memang sepatu ini bisa memberikan kenyamanan secara maksimal, baik dari sisi kombinasi outsole dan juga midsole maupun di bagian dalamnya ya, lining dan juga insole-nya. Seperti itu. Sepatu Kenki dari lini Kenki Sport Style ini sebenarnya tidak keluar dengan colorway sendiri saja ya. Kalau ini katanya kan colorway-nya namanya brown sugar ya. Jadi gula coklat lah ya kurang lebih, karena memang dia warnanya itu ya warna coklat, warna brown. Tapi dia tidak keluar sendirian, ada warna lain yang juga keluar bersamanya, yaitu adalah warna watermelon punch. Jadi ini ada warna campuran hijau dan juga ada warna semacam warna pink gitu ya, warna pink atau warna merah terang gitu. Dan kalau memang teman-teman lihat warna watermelon punch ini memang sangat-sangat mengingatkan kita dengan warna dari semangka, yaitu hijau dan juga merah. Kemudian selain itu juga ada warna dusty rose yang juga itu kombinasi dari warna pink ya dan juga warna seperti abu-abu gelap ya atau dark gray gitu. Jadi silahkan teman-teman pilih untuk 3 colorway terbaru dari Kenki Kita Dake ini. Buat saya pribadi memang saya kayaknya sih cocok untuk yang warna brown sugar ini karena warnanya masih aman dan bisa dicocokkan dengan outfit saya yang lainnya dibandingkan dengan warna watermelon punch ataupun yang dusty rose. Sebenarnya dusty rose itu sangat ini ya, menggoda banget sebenarnya, tapi ya sudahlah, saya coba beli salah satunya saja dari series Kenki Kita Dake ini gitu. Di luar itu sebenarnya sepatu Kenki ini sudah terlebih dahulu mengeluarkan colorway yang lain ya. Dan teman-teman bisa cek aja di Tokopedia maupun di story Kenki Sport Style, karena kadang mereka suka mengupdate stok-stoknya di marketplace ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman misalnya mau nih beli yang brown sugar, pas dilihat stoknya habis ya. Jangan lupa untuk cek selalu sosial media maupun marketplace mereka, karena mereka cukup sering sih mengupdate stok dari sepatu-sepatu mereka, khususnya yang Kenki Story Kita Dake ini, yang katanya kan sepatu gunung casual sport style ya. Jadi memang sepatunya aja udah diberi nama sepatu gunung dari si Kenki Sport Style itu sendiri. Jadi memang sepatu ini cocok untuk dipakai di luar ruangan, medan yang cukup berintangan, dan karena kalau saya lihat testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan sepatu Kenki Sport Style ini, semuanya memberikan penilaian yang positif terhadap Kenki Sport Style. Ada yang bilang sangat nyaman, enak, breathability-nya juga masih sangat baik gitu, dan bagus aja ketika dipadu padankan dengan outfit kita yang lainnya gitu. Dan saya nggak tahu apakah memang sepatu ini cocok untuk dipakai naik ke gunung. Teman-teman yang udah pernah naik gunung pakai sepatu ini mungkin bisa di-share ya. Kalau saya lihat konstruksi dan juga kualitas sepatu yang seperti ini dengan harga 388.800, menurut saya pribadi itu adalah sepatu yang sangat-sangat worth it untuk teman-teman miliki. Apalagi ini sepatunya brand lokal juga ya, selain kita juga bisa mendukung brand lokal, harganya juga terjangkau, dengan kualitasnya juga sangat baik. Kenapa enggak kita beli sepatu yang dikeluarkan oleh Kenki Sport Style ini gitu ya. Kita tunggu artikel sepatu lainnya dari sepatu Kenki atau Kenki Sport Style, khususnya untuk story Kita Dake ke depannya. Mungkin akan ada pengembangan-pengembangan, ditambahkan lagi colorway-nya ya. Menarik untuk kita lihat, khususnya nanti di tahun depan ya, di tahun 2024 seperti apa nih perkembangan dari sepatu Kenki ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan juga dukungan teman-teman terhadap channel saya. Jangan lupa untuk terus follow sepatu Kenki dan juga brand-brand lokal lainnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari rilisan produk-produk lokal Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa.